Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diogen Ramadan dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dari kelas 3A. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan hasil pertemuan ke-10, yaitu materi tentang port security. Apa sih itu port security? Nanti saya akan bahas dan bagaimana analoginya serta mempraktekannya. Di Kisko ibaratnya gini, port security itu cara mudahnya itu cara kita untuk mengamankan suatu komputer kita agar jaringan kita itu aman tidak bisa dimasuki oleh hacker ataupun yang lainnya. Jadi portnya itu hanya bisa diakses yang kita konfigurasinya saja. Jadi pada video kali ini alur praktikum kita pertama akan menjelaskan port security, yang kedua kenapa kita belajar port security, yang ketiga mendemokan di Cisco Packet Tracer, dan keempat mengulas materinya. Nah, yang pertama itu penjelasan port security. Apa sih itu port security? Tadi kan beberapa udah saya jelaskan di awal video. Port security itu bagaimana kita cara mengamankan suatu jaringan komputer atau port yang kita izinkan saja agar tidak bisa diakses oleh orang lain atau hacker. Nanti saya akan menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana port security ini bekerja. Yang kedua, kenapa kita belajar port security? Karena yang perlu kita ketahui di jaringan sekarang ini harus secure, harus aman. Bagaimana kita mengamankan suatu device atau jaringan tersebut di suatu saham perusahaan itu harus menggunakan port security salah satunya, dan nantinya saya akan mendemokan di Cisco Packet Tracer. Mungkin kita langsung saja praktikum pada kali ini berjalan dengan lancar. Oke, di sini saya butuh buka Cisco Packet Tracer. Belum ya, dimatikan dulu. Oke. Analoginya seperti ini. Oke, analoginya seperti ini. Misalkan saya mempunyai switch 2960 dan saya memiliki PC, dan ini misalkan hackernya yang mencoba untuk masuk, dan kita mempunyai server. Dan kita mempunyai server. Kita buat 3. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel UTP. Buat saja seperti ini. Setelah itu kita gabungkan ke PC juga. Oke, kita fast forward, kita cepatkan. Oke, analoginya seperti ini. Misalkan kita mempunyai topologi seperti ini di perusahaan ataupun satu ruangan. Di sini ada server 3, dan di sini ada switch, dan di sini ada komputer klien. Dan ini adalah hackersnya. Kita namai biar lebih mudah. 1, 2, 3. Ini klien SW1, di sini hacker. Di sini klien atau PC1. Di sini ketika kita sudah membuat topologinya seperti ini, setelah itu kita akan membuat
kita setting IP-nya terlebih dahulu biar bisa berinteraksi. Kita setting menggunakan /24 saja. Terus 92 168 1. Oke, di sini 1.2. Di sini 3. Terus 92 168 1.3. Oke, di sini juga kita buat masih dalam subnet yang sama. Terus 92 168 1.4. Oke, di sini ketika kita sudah membuat semua API dan di sini kita dalam satu subnet yang sama, dan kita akan melihat bagaimana port security bekerja. Di sini kita lihat hacker, kita buat IP security-nya 192 168 1.5. Jadi kita udah buat IP-nya masing-masing. Setelah itu kita mengkonfigurasi bagaimana kita di suatu jaringan, network atau topologi yang kita buat seperti ini. Setting di bagian switch-nya, di CLI, enable. Kenapa kita menggunakan port security ini? Bisa kita bayangkan ya, bagaimana kenapa kita menggunakan port security ini. Bayangkan bagaimana kalau di dalam suatu perusahaan yang mempunyai 3 server dan yang mempunyai 1 klien, jadi di sini dihack oleh hacker. Jadi dimana kabel server ini kita putuskan satu ke hacker, kita sambungin ke fast ethernet 0, dan si hacker ini bisa menyambungi apapun yang ada di sini. Nah, maka dari itu kenapa kita menggunakan port security, agar bisa mengamankan seluruh device atau seluruh jaringan yang ada di sini. Kalau kayak gini kan si hacker ini masih bisa saling terpaut ya di sini. Kayak di sini maka akan violate ya. Coba kita bikin lagi tuh. Maka di sini masih sukses. Coba kita buat di sini hacker ini komunikasi dengan server 2, sukses, dan selanjutnya di sini akan berkomunikasi dengan server 3. Oke, sukses. Jadi di sini si hacker ini masih mempunyai hak atau masih bisa berkomunikasi dengan jaringan. Jadi ibaratnya masih bisa dibobol lah. Oke, selanjutnya kita balikan saja ke server. Kita fast forward. Coba kita ping terlebih dahulu apakah sudah saling terhubung. Oke, di sini sukses. Server 2 ke sini. Oke, sukses, dan server 3 ke sini. Oke, sukses. Di sini sukses ya, guys. Artinya di sini untuk masing-masing server di sini dan jaringan yang ada dalam satu subnet ini sudah saling terhubung. Oke. Coba kita konfigurasikan bagaimana melakukan port security. Oke, kita sudah masuk ke konfigurasi. Bagaimana kita akan melakukan konfigurasi port? Kita masukkan portnya dulu. Oke, pertama itu kita akan membuat server 1 dulu. Bagaimana kita akan mengaktifkan port security di server 1 ini? Kita lihat di sini fast ethernetnya adalah FA01.
FA01, maka kita akan membuat konfigurasinya yaitu FA01. Oke, kita masuk lagi ke interface FA01. Ketika sudah masuk, ketika kita melakukan port security, kita harus melakukan mengaksesnya terlebih dahulu, seperti switch, port, mode. Ini hampir sama seperti video kemarin, agar kita bisa mengakses port security-nya. Coba kita lihat apakah sudah aktif. Do show security 0/1. Oh, kita kurang interface guys. Do show port security interface FA pas Ethernet 01. Nah, oke. Di sini kita lihat port security di sini sudah masih disable, dan port statusnya sudah secure tetapi masih down. Coba kita buka lagi switch port security. Ini kegunaannya untuk mengaktifkan port security. Setelah itu kita lihat lagi do show port security interface FA. Oke, coba kita lihat. Nah, maka di sini sudah aktif port security-nya, dan di sini port statusnya sudah secure dan sudah baik. Setelah itu kita akan membuat MAC address-nya, switch port security itu MAC address. Kurang ini guys. Switch port security MAC address. Oke, di sini kita akan membuat MAC address-nya. Di MAC address ini kita bisa melakukan yang namanya manual. Berhasil. Seperti ini, kita masuk ke server. Setelah itu kita lihat config. Setelah itu kita lihat di pas Ethernet 0. Nah, oke, di sini akan tampil MAC address-nya. Maka kita akan salin aja, Ctrl C. Kita akan masuk lagi ke ini. Maka di sini kita akan membuat switch port security MAC address. Oke, MAC address-nya kita salin saja yang tadi. Oh, belum kesalin. Coba kita buka lagi konfigurasi fast Ethernet, kita salin. Copy. Setelah itu kita salin di sini. Paste. Oke. Apabila di sini sudah disalin, tapi sebelum itu kita akan melihat di sini bisa menggunakan mode sticky yang otomatis, tetapi itu akan kita bahas nanti. Kita akan bahas yang menggunakan MAC address manual dulu. Oke, seperti ini. Ketika sudah, kita enter aja. Kita lihat do show port security MAC interface FA0. Oke, di sini sudah enable secure app, dan di sini last source-nya sticky-nya belum ada, masih kosong, dan security violation-nya masih kosong. Oke, di sini kita akan setting yang namanya istilahnya itu MAC address. Setelah itu kita akan setting namanya maksimum. Seperti ini.
switch port security maksimum. Port security maksimum ini kita akan mendefinisikan berapa yang akan maksimum ini kita akan melakukan atau mendefinisikan berapa yang masuk ke dalam port tersebut atau maksimumnya berapa. Misalkan analoginya kita maksimum 2, berarti yang bisa mengakses port tersebut FA01 tersebut adalah 2 device. Namun ketika kita setting 5, ya masuk bisa 5. Namun di sini saya akan menyeting 1 saja. Karena yang terhubung ke FA01 ini adalah server 1 doang. Kita akan tambahin 1. Oke, setelah itu switch port security violation. Di violation ini terdapat 3 kategori. Kita lihat. Nah, yang pertama ada protect, yang kedua ada restrict, dan yang ketiga ada shutdown. Di sini protect ini adalah ketika hacker masuk atau port yang tidak diizinkan itu masuk, di situ dia tidak bisa mengakses atau tidak bisa melakukan pengiriman data. Jadi otomatis dibuat. Dan restrict ini juga sama seperti protect konsepnya, namun perbedaannya itu ada di security violation count. Di sini restrict ini violationnya tidak tambah, namun di restrict ini violationnya nambah. Dan di shutdown ini ketika ada port yang diizinkan atau hacker masuk, switch tersebut atau device tersebut akan mati, maka akan shutdown. Gimana kita shutdown dulu? Switch port security violation shutdown. Oke, di sini kita masukin switch port security violation shutdown. Ketika sudah ketika sudah kita konfigurasikan bagaimana port security itu menggunakan violation shutdown, coba kita melakukan pengujian. Ketika misalnya ada hacker langsung masuk, misalkan mengakses data center kita. Nah, seperti ini. Ketika ia ingin mengirimkan paket atau suatu data ke server. Nah, di sini akan sebelumnya kita hapus dulu. Coba kita lihat lagi. Di sini progress. Nah, maka di sini akan field. Coba kita lihat lagi di sini. Maka akan failed. Kita coba lihat di source-nya. Kita coba lihat di sini. Edit. Oh, di sini. Ketika tadi port security itu kita sudah jalankan, yang violation kan di violation itu kita mengambil jenis yang shutdown tadi. Maka jaringan ini otomatis akan men-shutdown ketika dia tidak tahu, dia tidak melihat PC yang sudah dikonfigurasi. Contohnya sekarang ini kan PC ini kan belum dikonfigurasi, maka dia ini tidak akan bisa mengirimkan pesan, tidak akan bisa berhubungan. Jadi dia selalu gagal dalam melakukan pengiriman pesan atau
melihat pesanan apa yang ada di dalam jaringan ini, jadi dia akan gagal. Tapi ketika server ini menyambungkan ke PC 1, dia akan sukses. Cukup di PC ini saja yang gagal. Oke. Selanjutnya kita balikin lagi fast Ethernet 0, dan kita akan lihat no shutdown. Coba kita lihat apakah ini masih mati. Format, oh ternyata masih mati. Bagaimana cara kita menghidupkan komputer yang mati ketika dimasuki oleh port yang tidak diizinkan? Caranya yang pertama yaitu shutdown terlebih dahulu versi internet yang sudah terhubung. Ketika sudah seperti ini, kita baru new shutdown. Oke, kita lihat coba. Oke, di sini sudah hijau, maka di sini sudah hidup semua. Kita sudah bisa mengirimkan paket lagi seperti biasa. Oke, maka akan sukses ke sini, sukses. Oke, jadi di sini sudah berhasil. Coba kita lihat di konfigurasinya, do support security interface FA01. Oke, di sini statusnya security-nya enable. Di sini last source, ya ini last source, ini MAC address dari komputer yang terakhir. Coba kita lihat dari MAC address komputer hacker. Kita lihat MAC address-nya 88A55. Coba kita lihat. Oh, bukan. Berarti kita akan lihat server terakhir yang diizinkan 0372. Oh ya, betul. Di sini ada server yang pertama. Jadi di sini di support security interface FA01, di sini port security enable, port statusnya secure up, dan di sini security address-nya disable. Dan selanjutnya kita akan membuat security violation count. Di sini ada MAC address 1 yang tadi kita izinkan, dan di sini ada MAC address server 1. Coba kita konfigurasikan. Kita masuk ke interface FA01 switch port violation, switch port security violation. Kita akan mencoba violation yang protect. Kita akan mencoba yang protect. Coba kita lihat bagaimana cara kerjanya. Dia tidak mati, namun dia akan memblokir dari hacker tersebut. Coba kita lihat. Kita akan kita sambungin lagi ke sini FA01. Ketika hacker masuk, hacker coba mengirimkan paket ke dalam server, dia tidak akan mati, namun di sini failed. Di sini tidak akan terkirim. Coba kita kirim kembali ke sini. Dia akan fail lagi. Kita lihat dulu ya. Coba kita lihat lagi nih. Sini fail. Di sini juga fail. Oke. Jadi kesimpulannya di mode protect ini dia tidak akan mematikan, tetapi dia akan memblokir. Jadi memblokir apa yang belum kita konfigurasi tadi. Coba kita lihat
do show port security interface FA01. Nah, di sini MAC address yang 8A55 ini harusnya port yang tidak diizinkan. Coba kita lihat. Oh ya, betul, 8A55. 8A55. Oke, benar ya. Maka di protect ini dia akan mendeteksi siapa yang masuk dan siapa yang masuk tanpa izin di address di port ini. Dan mode selanjutnya saya akan mencoba. Oke, sebelumnya kita akan menyambungkan lagi. Dan keuntungan menggunakan mode ini, dia tidak akan mati device-nya. Maka kita tidak perlu mematikan seperti tadi shutdown atau no shutdown. Coba kita ini ya. Oke, sukses. Coba kita akan menggunakan mode yang selanjutnya ya. Kita exit FA0/1 switch port security violation. Oke, di protect ini selanjutnya kita akan menggunakan mode. Tadi kita kan sudah mencoba protect, kita sudah mencoba shutdown, dan kita akan menggunakan restrict. Restrict ini hampir sama seperti protect, namun di security violation count ini akan bertambah. Dan untuk yang restrict ini dia akan bertambah. Coba kita lihat. Misalnya kita ganti violation restrict. Oke, sudah. Coba kita lihat. Coba kita buat gabungkan ke hacker lagi. Oke, ketika hackernya sudah masuk, dia mengirimkan paket misalkan. Nah, di sini akan field. Coba kita lihat dulu. Kita lihat lagi, di sini akan field ya, in progress. Oke, di sini kita lihat lagi. Do show port security FA01. Oh, sorry guys. Kita lihat lagi do show port security interface FA01. Nah, di sini sudah terlihat di security violation count ini menambah 1. Yang awalnya 0, tapi di sini sudah nambah. Coba kita melakukan interaksi lagi, apakah masih bertambah valid. Do show port security interface FA0/1. Nah, maka di sini akan tambah lagi 2 karena tadi hacker itu mencoba masuk ke dalam servernya. Jadi kesimpulannya restrict itu perbedaannya restrict dengan protect itu dilihat dari deteksi security violation-nya.
Kalau menggunakan restrict, di restrict ini ketika ada hacker yang ingin masuk ke dalam server atau masuk ke dalam jaringan yang di sini, maka si restrict ini akan mendeteksi berapa kali dia sudah melakukan uji coba atau melakukan komunikasi yang gagal. Oke, ketika sudah kita sudah mencoba 3 mode sekaligus, kita balikan lagi, kita lihat apakah masih sukses dan sukses. Oke, sukses, dan di sini sukses. Oke, sukses. Jadi kesimpulan dari materi yang kita buat ini adalah ketika kita menggunakan modenya itu adalah protect, maka di protect tadi kita tidak akan men-shutdown dari seluruh jaringan kita, tetapi kita akan memblokir akses si hacker ini masuk. Jadi ketika tadi kita sudah menggunakan mode protect, si hacker ini tidak bisa berhubungan, tidak bisa berkomunikasi dengan server-server kita yang ada di sini, tetapi juga di server-server kita ini tidak mati dan tidak perlu kita menggunakan shutdown dan no shutdown. Dan ketika kita menggunakan shutdown, itu otomatis sistemnya akan mati. Jadi ketika kita ingin menjalankan, ketika kita balikan nih kabel connectionnya ini ke semula, maka di shutdown ini kita akan melakukan yang namanya sintaks no shutdown. Pertama kita shutdown terlebih dahulu, sama seperti yang di sini yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini maka kita akan menggunakan shutdown terlebih dahulu. Ketika sudah shutdown itu kan kita otomatis men-shutdown dari semua ini. Jadi semua ini akan merah. Ketika sudah, kita akan kembalikan, kita akan no-shutdown. Maka disitulah bisa berkomunikasi lagi dari antara server ke klien PC1 dan maupun PC1 ke server. Ketika sudah, yang terakhir tadi adalah restrict. Restrict itu tadi yang barusan kita coba adalah restrict ini mirip seperti protect, tetapi restrict ini mempunyai kelebihan ada di tadi kita lihat di sini security violation count-nya, maka dia tuh selalu mendeteksi apa saja yang ingin masuk gitu. Jadi kedeteksi lah si hacker ini sudah berapa kali meminta komunikasi, kayak mengirimkan paket beberapa kali. Jadi kalau misalkan tadi itu 2 kali, maka di sini akan tampilnya 2 kali. Oke, mungkin segitu saja materi port security yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.